Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk pada semester genap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi teks diskusi. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar dengan model problem based learning dengan tepat. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu diskusi. Nah, diskusi adalah bertukar ide, gagasan, dan pendapat mengenai sebuah topik. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks diskusi. Teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat pro dan kontra. Nah, pada materi sebelumnya selalu disinggung mengenai pro dan kontra. Jadi kalian harus mengetahui pula apa itu perbedaan pro dan kontra. Nah, untuk yang pro itu merupakan pendapat yang menyetujui hasil diskusi, sedangkan kontra itu merupakan pendapat yang menolak hasil diskusi. Selanjutnya, ciri teks diskusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, membahas suatu permasalahan. Yang kedua, berisi argumen. Dan yang ketiga, mencapai keputusan bersama. Selanjutnya, perhatikan contoh teks diskusi dan carilah pokok pikiran dari paragraf 1 sampai 4. Nah, biasanya pokok pikiran terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, dan campuran. Tetapi paling sering muncul itu biasanya di awal paragraf. Kemudian di sini ada contoh teks diskusi. Game online merupakan permainan yang dikombinasikan dengan teknologi. Biasanya dimainkan dengan gadget berupa komputer, laptop, tablet, dan gawai dengan koneksi internet. Oleh karena itu, permainan ini disebut game online. Adanya game online yang terus berkembang, banyak kalangan yang mendukung permainan ini untuk dikonsumsi, terutama para gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan bahwa apa salahnya bermain game? Tujuannya hanya untuk kesenangan semata. Lagi pula, anak-anak juga perlu hiburan. Jadi wajar saja jika anak Indonesia senang sekali dengan hadirnya game online. Beberapa game online ada yang bersifat edukatif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan otak dan melatih konsentrasi anak. Adanya game online juga akan memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, orang tua pasti melarang anaknya mengonsumsi game online di gawainya. Hal ini dengan alasan adanya game online akan mengganggu waktu anak. Selain itu, anak juga akan menjadi malas dan bahkan menjadi kecanduan. Menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal positif. Selain itu, kita bisa memprioritaskan yang penting. Bermain game online dibolehkan saja, asalkan jangan terlalu sering atau bahkan sampai lupa dengan kewajiban kita. Nah, berdasarkan contoh teks diskusi tersebut, sekarang kita identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, pokok pikiran paragraf 1 itu berisi game online merupakan permainan yang menggunakan koneksi internet. Nah,
ini berada di awal paragraf. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua yaitu adanya game online yang terus berkembang, banyak kalangan yang mendukung permainan ini untuk dikonsumsi. Nah, pokok pikiran ini juga terdapat di awal paragraf 2. Kemudian pokok pikiran paragraf 3, adanya game online juga akan memberikan dampak negatif. Nah, pokok pikiran ini juga terdapat di awal paragraf 3. Kemudian pokok pikiran paragraf 4 yaitu menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal positif. Nah, pokok pikiran ini juga terdapat di awal paragraf 4. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai teks diskusi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.